binti Ismail Benrik dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Beberapa hari ini dunia maya kembali dihebohkan dengan misteri meninggalnya seorang bocah berumur 6 tahun di kolam renang. Kenapa heboh? Karena banyak kejanggalan di situ. Dan hari ini tadi terkualah. Ya. Sebelumnya banyak persepsi meninggalnya bocah ini kram, ataukah sebelum mutah-mut ada yang ngomong begitu, dan ada yang ngomong juga macam-macam, banyak persepsi. Dan anak ini adalah salah satu anak artis bernama Tamara, yaitu artis FTV. Namanya adalah Dante ya. Dan setelah penelusuran pihak kepolisian, ternyata sudah ketemu pelakunya yang bernama Yuda. Dan yang sangat menghebohkan sekali, Yuda ini adalah kekasih Tamara. Jadi begitu terlukanya Tamara, kita bisa bayangkan dua-duanya ini begitu ya dicintai, namanya anak ya, dan pastilah namanya kekasih juga dicintai. Itu begitu remuk hati Tamara ini, dan saya ikut berbelasungkawa tentang hal itu ya. Dan sudah terkuak ya hari ini, dan dialah tersangkanya, yaitu kekasih Tamara. Dan ada pertanyaan lagi bro ya, siapa sih sebenarnya Yuda ini? Kenapa dia tega melakukan hal itu? Apa tujuannya? Itu juga menjadi pertanyaan kita semuanya ya. Banyak ya di situ persepsi-persepsi ya. Ada yang ngomong cemburu, ada yang ngomong dan lain-lain, banyak banget. Tapi itu masih pendalaman kepolisian tentunya kalau motif ya itu. Kalau masalah keuangan nggak mungkin ya. Dari berita yang saya baca, dan ada nanti video yang kita lihat sendiri ya, itu adalah salah satu mungkin bukti bahwa Yuda ini bukan anak orang sembarangan, dan dia bukan orang sembarangan gitu kan ya. Ada beberapa foto ya, dia bersama Raffi Ahmad, dan di tahun 2019 dia sempat juga menikah ya, dan pernikahan itu begitu spektakuler banget. Coba nanti kita lihat ya. Dan apa ya sebenarnya mau apa tujuannya ini dia menghabisi anak yang tidak berdosa itu, begitu teganya gitu. Tapi sebelum itu kita lihat sebenarnya siapa sih Yuda ini ya. Kita lihat dulu ini kronologinya pada saat di kolam renang bagaimana ya. Kita lihat dulu ya. Nah itu sepi orang itu di situ ya. Ada 1, 2, 3 orang ya yang tertangkap oleh ya ini nih, yang tertangkap oleh CCTV ada 4 orang. Yang pertama tadi ada yang di pojok sana ya, dan itu ada 3 orang ya. Itu yang jelas adalah anak-anak 2, itu Dante, itu Yuda, yang satunya kita tidak kenal gitu kan. Ini detik-detiknya, coba kita lihat nih. Nah ini dipepet ya, dipepet. Dante menghadap sana, Yuda juga menghadap ke sini gitu kan ya. Itu sudah dipepet ya. Coba kita lihat. Nah itu mulai. Sebelum dimasukkan ke air, dia tengok-tengok dulu. Itu sangat menghancurkan banget ya. Mungkin kalian sudah lihat, tapi ada yang menarik di sini ya. Itu. Ini sampai berapa menit ini? Mungkin 1 menit lebih ya dari yang kita lihat ini. Ini utuh ini coy ya. Jadi video ini utuh, itu kita lihat, kita burumkan supaya ya kita tahu sendiri bagaimana aturan di medsos ya, bagaimana aturannya. Nah itu. Itu pada akhirnya mengambang begitu, dibiarin di tengah, jadi tidak ditolong. Nah ini sebenarnya anak kecil ini sudah tahu bro, anak kecil berbaju merah ini udah tahu, dia noleh gini, wah tolong, mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Dan ini pasti sudah ditanya-tanya nih pihak kepolisian. Nah itu ya, ini ada ini anak ya berbaju merah ini, dia melihat terus ya, dia melihat terus ke arah Dante ya. Nah pada akhirnya ini mulai diangkat. Nah itu diangkat kan. Nah, mulai diangkat, mulai ditolong, pura-pura menolong. Dari berita yang saya baca tuh pura-pura menolong gitu ya. Ya
Masih pertanyaan besar ini, apa sih sebenarnya ya? Karena ya saya bilang tadi ya, Yuda ini bukan orang sembarangan. Kalau masalah keuangan dia bukan masalah gitu kan ya. Nanti coba kita lihat bagaimana di tahun 2019 saat dia melakukan pernikahannya, tapi cuplik-cuplikan ya nanti ya kita lihat ya. Itu yang menjadi apa ya, referensi ya bahwa Yuda ini bukan orang sembarangan dan juga bapaknya ini dari berita yang saya baca itu adalah seorang pejabat gitu kan ya. Kita lihat ya nih. Nah ini mulai ditolong tuh bro. Inilah saat pernikahan ya bro ya. Nah ini saat pernikahan di tahun 2019 ya. Video ini saya langsung dari channelnya Foto Fotografer. Jika kalian ingin melihat secara utuh ya, datang saja ke Foto Fotografer ya. Di sana lengkap banget ya. Dan ini ada cuplikan bahwa ini adalah bukti memang di tahun 2019 ini sempat menikah juga si Yuda, dan pernikahannya tentu apa ya, mengeluarkan ini kantong yang begitu besar karena kalian lihat dulu ini ya. Ini kalian lihat dulu ya. Nah, ini kan. Jadi saat ijab kabul ya. Tentu ada kedua orang tua dari Yuda dan pasangannya di tahun 2000. Tidak saya sebutkan ya siapa pasangannya di tahun 2019. Saya inisial saja saya. Di situ disebutkan VAP ya, ada VAP itu adalah istri si Yuda ya, pertama VAP namanya ya. Dan tentu kedua orang tuanya menghadiri di situ ya. Nah ini prosesnya ya. Coba kita lihat ya nanti ya bagaimana nih. Ya itu kan di kayak satu hotel begitu ya, atau gedung hotel atau bagaimana. Dan itu tentu membutuhkan duit yang banyak kan ya. Tidak main-main ya, tidak main-main dengan kalian lihat ya. Dengan mas kawin 22 gram. Mas kawinnya 22 gram bro ya. Kalian kalikan sendiri saja. Ya, jadi kalau sekarang emas 1 gram yang 24 karat itu berapa ya? Itu kalikan kalian sendiri ya. Mungkin sekitar berapa ya? 400-500 mungkin ya. Kalikan 2022 mungkin ya 11-12 jutaan atau lebih begitu ya. Jadi itu mas kawinnya untuk ukuran kita itu ya mahal banget ya. Saya kawin aja 200.000 dulu ya. Iya dulu ya. Itu kebanyakan sudah 200.000 itu tahun berapa dulu ya. Kalau sekarang ya mungkin hanya sekitar 2 jutaan gitu ya mungkin ya. Kalau dikuruskan dengan sekarang itu, ini sekitar mungkin 15 atau 20 jutaan, kita nggak tahu juga. Kalian kuruskan sendiri ya. 22 gram ya. Kita lanjut dulu ya. Logam mulia dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vanessa Natasha Priscilla binti Ismail Benrik dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Ya, itu kan. Jadi setidaknya ini menjadi referensi bahwa kalau mungkin kita gini bro, ketika video sudah diupload ke media sosial, kita berhak juga untuk berpendapat ya. Ini adalah menjadi konsumsi publik tentunya, karena penasaran kita semuanya, kita siapa sih sebenarnya Yuda? Ini dia Yuda, ini namanya adalah Yuda ya, yang menjadi tersangka di kasus kemarin. Awalnya kasusnya adalah kelalaian dan sekarang sudah diganti pasal menjadi pembunuhan berencana, mungkin seperti itu ya. Nanti kalau salah nanti tolong dikorek-korek lagi, ditulis lagi ya. Ini di situ bro ya. Jadi di tahun 2019 seperti itu. Nanti banyak lagi ya foto-foto ya. Ada dengan Raffi Ahmad ya. Videonya juga ada ya. Videonya juga ada. Ini membuktikan bahwa kalau masalah keuangan nggak mungkin ya, karena dia mapan banget. Gak masalah kalau masalah keuangan gitu kan ya. Kan karena ada juga nih beberapa kasus memang pacaran dengan siapa begitu ya. Cowoknya nih kurang duit dan sebagainya atau bagaimana, kita nggak tahu juga gitu. Ada banyak seperti itu kan ya. Tapi kalau untuk kasusnya Yuda saya kira ya
Ini hanya persepsi saja ya. Kalau masalah keuangan dia nggak mungkin ya. Ya ini anak orang kaya dan dia kaya. Dia ini profesinya duitnya banyak gitulah ya pokoknya ya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya ya? Itulah yang saya ketahui dari ini ya. Dan ya begitu hancurnya hati. Kita bisa bayangkan ya hatinya Tamara ini ya. Ternyata kasihnya sendiri yang menghabisi anaknya gitu kan ya. Kenapa bisa begitu ya? Jadi ini pencarian lagi ya. Begitu mudahnya Tamara ini percaya dengan seseorang. Saya tidak tahu berapa lama pacarannya gitu kan ya. Jadi ini juga menjadi pertanyaan lagi. Apakah ini pertanyaan bro ya, bukan pernyataan atau bukan justifikasi ya. Apakah Tamara ini tidak terlibat gitu kan? Jadi pertanyaannya seperti itu. Kenapa dia begitu mempercayai dengan kekasihnya dan hal itu sampai terjadi gitu kan ya. Jadi dua pertanyaan juga gitu kan ya. Dan ya mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya? Mungkin begitu saja. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya. Keren.